atau dimanapun lah gitu ya, itu udah nggak heran lagi guys, karena emang orang Malaysia banyak yang suka denger lagu Indonesia. Jadi kalian cobain. Oke cuy, welcome back with me, back to reaction cuy. Oke cuy, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja, semoga kita semua tetap dilindungi dan dimurahkan rezeki untuk kita semua, amin robbal alamin. Oke, di video kali ini gua bakal mereaction kembali seputaran negara Malaysia cuy. Jadi di video kali ini berdasarkan kiriman teman-teman yang sudah mengirimkan ke Instagram gua cuy. Ini adalah video yang bertajuk 12 hal ini beda banget dari Indonesia, fakta unik tentang Malaysia cuy. Oke, langsung aja dari tajuknya cuy, apa aja itu 12 hal ini beda banget dari Indonesia. Wow, langsung aja kita reaction untuk video kali ini cuy, semoga menambah wawasan dan informasi kita semua. Oke, sebelum gua lanjut reaction cuy, izinkan dulu silahkan kalian subscribe jika kalian berkenan dan terhibur dari konten reaction dari gua ini cuy. Silahkan subscribe, yang baru gabung, yang baru join silahkan subscribe dulu cuy. Dan bingung ini adalah konten apa atau channel pemersatu antara negara Indonesia dan Malaysia, konten reaction Indonesia to Malaysia cuy. Jadi silahkan kalian subscribe jika berkenan. Sudah, thank you buat kalian yang sudah subscribe. Kita langsung ke videonya, let's go. Hai everyone, welcome back to my channel. Aku Seligo, dan di video kali ini aku pengen sharing ke kalian semua tentang fun facts atau fakta-fakta unik tentang Malaysia yang bikin aku agak bingung gitu pas pertama kali aku lihat di sana. Atau ini ramai sih cuy yang nonton video ini. Heran atau yang menurut aku agak beda aja gitu dari Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya semuanya ini bukan hal yang aneh atau jelek, tapi kayak beda aja. Dan cuma aku beda ya cuy. Makanya aku pengen sharing ke kalian supaya kalian pada tambah pengetahuan dan supaya nggak pada penasaran ya. Betul. Nah langsung aja, nomor 1 adalah isi bensin mandiri guys. Oh, jadi di Malaysia itu udah tidak tahu ada gua, cuy. orang yang ngisiin kalian bensin. Betul. Jadi misalnya nih kalian belok ke harus pom mandiri bensin. ya cuy. Kalau di Indonesia kan nanti dilayani ngantri langsung sama mas-mas atau mbak-mbak di pom bensinnya. Langsung ditanya mau isi berapa, atau kalian langsung request 100.000 gitu ya misalnya. Ya, atau isi itu Indonesia. Nah, kalau beda di sana, halnya kalian di harus Malaysia. pergi ke counternya sendiri di dalam, terus kalian bilang mau isi misalnya 20 ringgit atau 50 ringgit gitu ya. Nah udah, terus kalian keluar untuk isi sendiri mobil kalian. Itu cuy, kalau di perbedaan antara Indonesia dan di Malaysia itu di bagian pengisian minyak cuy. Jadi kalau di Indonesia itu kita tertib ngantri menunggu cuy, kalau di Malaysia beda halnya, kita ngisi sendiri atau mandiri cuy. Ada juga mesin contactless menggunakan kartu kredit debit, jadi nggak perlu ke counter di dalam. Betul cuy. Menurut aku sistem ini oke ya, karena mengurangi sumber daya manusia yang terlalu berlebihan. Betul. Cuma menurut kalian gimana? Kalau disuruh isi bensin sendiri, apakah kalian mau atau gimana? Let me know. Nah yang kedua, mereka punya KTP juga yang namanya adalah IC ya. Nah itu tuh mereka biasanya fotonya udah dari kecil guys. Jadi kalau kita kan punya KTP, fotonya umur 17 tahun ya kan. Betul. Terus mukanya udah pada dewasa lah, udah pada teenager, remaja. Baru tahu gue ini cuy. Mukanya masih kayak anak muda. Tenang aja, bisa diganti kok pas umur 18. Tapi uniknya lagi, IC mereka ini bisa dipakai untuk touch and go guys. Nah jadi touch and go itu apa? Touch and go itu semacam kayak toll card atau flash yang kita pakai untuk masuk ke jalan tol. Nah jadi orang Malaysia punya IC itu bisa buat kendaraan umum atau bisa juga buat tol. Jadi kalau kita mau naik MRT nih kan ada gerbangnya dulu kan. Nah terus kalau kita mau lewat kita kan mau tap. Nah itu bisa pakai IC guys. Maksudnya gerbang Cuma ini. banyakan dari teman aku sih tetap pilih pakai touch and go masing-masing ya. Karena alasannya masuk akal guys. Kalau seandainya IC-nya dipakai terus tiba-tiba hilang nggak sadar gitu kan kayak sayang. Maksudnya gimana ya? Ngurusnya susah lagi gitu. Jadinya lebih baik pakai touch and go sendiri gitu. Yang ketiga, ntar dulu, jadi gua baru tahu cuy bahwasanya seperti itu. Kalau di Indonesia KTP ya cuy, kalau di Malaysia IC, identitas card. Kalian nggak boleh sembarangan panggil kak di sana karena kakak itu biasanya untuk perempuan. Sedangkan serius baru tahu gua cuy, fakta unik. Panggil kakak untuk perempuan ternyata cuy, kakak. Kalau di Indonesia itu lebih kepada bebas ya, bebas, maksudnya kakak kelas pun kalian bisa panggil kak gitu. Kan, siapapun boleh panggil kak. Nah kalau di sana itu gendernya perempuan dan kakak juga dipakai kalau untuk
asisten rumah tangga, jadi kayak kakak panggilnya kayak gitu. Jadinya jangan panggil cowok lebih Kakak. tua dari kalian, senior kalian tiba-tiba kakak ya. Lebih ke Biasanya abang di ya, sini Ci? kalau cowok lebih tua panggilnya abang sih. Tuh kan. Cuma kalau mau manggil kayak senior junior, panggil nama aja mending langsung. Oh Lanjut. gitu. Thank you Joy, ini sudah memberikan informasi. Oke, lanjut lagi yang keempat ya kayaknya, fakta Di unik. Malaysia tuh banyak banget pasar malam guys. Betul. Jadi nggak kaget lagi di mana-mana tuh nemu banyak pasar malam. Dan pasar malamnya tuh bukan sejenis pasar malam kayak yang di Indonesia. Oke. Tapi mereka tuh lebih kayak bazar. Jadi Oh. ada makanan. Patut di-reaction banyak ini, gitu cuy. sederet. Terus habis itu Street bisa food. juga ada rame-rame, entah ada musik atau semacamnya kayak gitu. Macam tuh ya, Dan cuy. tapi rata-ratanya banyak banget makanan sama yang jual kayak es-es, terus habis itu minuman seger. Patut kita reaction cuy, jika kalian mau gua reaction apa tadi pasar malam di Malaysia cuy, silahkan kalian komen di bawah, gua penasaran juga. Kalau di Indonesia lebih seperti karnival di pinggir jalan, betul. Nah ini di Indonesia seperti ini cuy. Di sana juga di pinggir jalan, tapi kayak ada tempat khususnya gitu loh guys. Sudah Jadi disediakan ya. orang udah Khusus. tahu bahwa itu tempat kayak pasar malamnya gitu loh. Udah setiap Jumat misalnya ada di situ, dan itu tuh tempat khusus gitu, tempat khusus untuk mereka bazar gitu loh. Jadi agak berbeda ya. Berbeda. Terus selanjutnya, Oke, ini yang apa lagi bikin aku nih? kaget guys. Jadi motor itu dibolehin buat masuk ke highway alias ke jalan tol. Ini gua sudah Nah, tahu kalau ini, di cuy. Indonesia kalian Gua lihat pernah motor juga masuk ke reaction. jalan apa tuh namanya jalan tol kan Betul. agak aneh ya, nggak ada gitu, nggak Nggak ada. mungkin boleh. Nah kalau di sana aku pas pertama kali Boleh lihat, cuy. loh kok ada motor di jalan tol, terus aku nanya dong sama orang lokal di sana, oh ternyata motor boleh masuk highway gitu. Ya, betul. Jadinya ya Masuk jalan menarik tol. aja sih. Boleh Tapi motor di menarik Malaysia, juga, cuy. motor di sana itu nggak sebanyak di Indonesia guys. Banyak Apalagi kereta kayak di Jakarta sana. ya, penuh banget sama motor. Kalau di sana itu orang prefer untuk beli mobil guys, karena Betul. harga mobilnya juga lumayan terjangkau gitu loh. Betul. Jadi sekalian aja beli mobil dibanding beli motor. Lanjut, kalau kalian Oke. pergi ke bioskop, kalian bakalan agak bingung kok jam mulainya ngaret. Nih, Jam di tiket bioskop itu adalah jam buka gate. misalnya nih, kalau di Indonesia tulisan tiketnya itu jam 6.30. Kalian pasti masuk paling nggak 15 menit sebelumnya dong, Oke. misalnya, atau enggak 10 menit sebelumnya gitu ya. Oke. Kalau di Supaya Malaysia? nggak ketinggalan filmnya. Nah, tapi kalau di sana, misalnya tulisan di tiketnya adalah jam 6.30. Kalian masuknya jam 6.30 aja karena nggak bakalan telat, guys. Nah, Pintunya itu. belum tentu buka. Kalian telat 5 menit, 10 menit pun nggak apa-apa, karena biasanya setelah 6.30 itu Asli iklan baru dulu tahu gua, 10 cuy. menit paling nggak baru mulai filmnya. Kalau di Oh, Indonesia kan gitu. selagi nunggu iklan kan. Kalau di sana kayak jamnya iklan baru mulai. Jadi kayak expect buat lebih ngaret jam keluarnya kayak gitu. Oke, oke. Awal-awal banget aku bingung sih, kayak loh kok udah mau deket gerbangnya belum buka. Ah. Terus pas masuk jadi yang pertama masuk. Jadi awalnya aku nggak tahu guys. Nah lama-lama setelah itu aku baru tahu, oh ini mah setiap film kayak gini. Jadinya udah tahu deh kebiasaannya. Jadi tahu kayak kita, gitu. cuy. Jadi Lanjut, seperti fakta unik itulah yang lain di adalah, bioskop Malaysia. misalnya nih kalau di Indonesia kalian mau pergi travel naik pesawat, kalau Oke. domestik kan nggak mesti bawa paspor ya. Nah uniknya kalau di Malaysia, kalau kalian mau pergi ke Sabah Sarawak dari Semenanjung, kalian itu harus bawa paspor guys. Dan begitu juga kebalikannya guys. Tapi setahu aku kalau di Semenanjung doang gitu ya, Oke. misalnya dari KL kalian mau ke Pineng itu nggak mesti bawa paspor kalau orang lokalnya. Ya kalau foreigners tetap ya, foreigners kemana-mana tetap harus pakai paspor. Betul. Karena itu yang jadi data diri Iya. valid kita gitu kan ya. Jadi untuk kita sih nggak berlaku, Identitas. sama-sama aja harus pakai paspor. Cuma aku ngomongin ini untuk orang lokalnya, oke? Nah, Baru terus tahu fakta gua, unik cuy. lainnya, di Malaysia itu ada kasino guys, dan kasino itu dilegalkan oleh pemerintahnya. Cuma bagi orang Muslim Malaysia asli Melayu itu mereka nggak boleh masuk kasinonya, of course ya. Terus kalau kalian Mantap tanya peraturan kalau ini, foreigners cuy. gimana dan Muslim, apakah mereka nggak bolehin dia masuk kasino juga? Setahu aku sih boleh ya, setahu aku ya. Cuma I might be wrong. Cuma Oke. setahu aku asal bukan lokal Muslim Melayu, mereka bolehin siapa aja masuk. Dan supaya kalian jelas, berumur. kasino yang terkenal tuh ada di Genting Highlands kan namanya. Dan tempatnya tuh kayak apa ya, tinggi banget di atas awan. Oke. Nama tempat kayak tempat rekreasinya gitu itu adalah Sky Awana guys. Nah Sky Sky Awana itu bebas dikunjungi oleh siapapun, termasuk Oke. yang Muslim, Islam, Melayu, siapapun boleh.
Cuma kalau udah masuk kasinonya itu yang nggak boleh. Dan tempat rekreasinya tuh nyambung, ada temple, terus ada juga premium outlet gitu ya. Itu bebas dipakai siapa aja. Naik turunnya tuh pakai gondola, lucu banget guys. Seru, aku suka kesana karena adem. Wih, patut kita reaction itu cuy, kasino di sana nanti. Selain itu di Malaysia juga ada jual beli lotro. Nah, fakta unik selanjutnya adalah sekolah di sana banyak yang beda-beda bahasa pengantarnya guys. Jadi nggak seperti di Indonesia yang rata-rata adalah kalau nggak international school, ya udah sekolah swasta atau negeri tuh bahasa pengantarnya tetap bahasa Indonesia. Betul. Ada sih beberapa Chinese school atau mungkin sekolah seperti pesantren atau sekolah agama lainnya itu beda halnya ya guys. Cuma yang aku ngomongin di sini adalah nggak heran kalau kalian nanya orang sana, oh kalian dulu sekolah di mana? Aku dulu sekolah di sekolah kebangsaan Cina misalnya. Itu tuh adalah sekolah yang pengantarnya bahasa Mandarin guys. Dan gak cuma bahasa Mandarin aja bahasa pengantarnya, bisa juga bahasa Melayu, bisa juga bahasa Inggris atau Tamil. Jadi ada 4 sih setahu aku ya. Yang bahasa Inggris tuh biasanya international school juga guys. Jadi unik nggak guys? Unik. Menurut aku sih unik. Selanjutnya, mixed rice dan mama itu ada di mana-mana guys. Kalau kalian penonton setia aku, mungkin kalian udah tahu mama itu apaan ya guys. Tapi kalau kalian nggak tahu, mama itu intinya adalah restoran India Muslim. Itu bertebaran di mana-mana guys. Kalian bisa nemuin mama gampang banget. Dan di Indonesia itu tradisinya udah beda ya. Kalau di sana tuh suka banget nongkrong malam-malam di mama atau makan di mixed rice kayak gitu ya. Dan for your information, mama itu 24 jam jadinya kayak udah itu go to place for everybody gitu. Selanjutnya ini menurut aku beda banget dari Indonesia karena buruh-buruh di sana itu banyakan adalah foreigners guys. Nggak seperti di Indonesia yang rata-rata itu WNI semua gitu kan. Kalau di sana itu banyak banget TKI dari India atau enggak orang dari Bangladesh, orang dari Vietnam, orang dari Philippines. Mereka kerja di sana sebagai buruh guys. Dan gak asing lagi gitu kalau ngelihat foreigners seperti itu menjadi buruh. Misalnya entah jadi OB, tukang sapu. Setahu aku banyak yang ilegal juga ya guys. Cuma aku gak tahu presentasenya berapa yang ilegal dan yang legal. Pastinya ada yang legal. Cuma yang ilegal banyak juga. Dan aku kaget sih, itu emang banyak banget. Jadi udah gak heran lagi gitu loh guys. Nah, fakta unik terakhir adalah jujur ini bikin aku bangga banget sama Indonesia. Karena kalau kalian ngedenger lagu Indonesia tiba-tiba di mall atau di kopitiam atau dimanapun lah gitu ya, itu udah nggak heran lagi guys. Karena emang orang Malaysia banyak yang suka denger lagu Indonesia. Dan jadi kalian cobain deh kalau jalan-jalan ke Malaysia ke mall, mungkin kalian bakalan bisa denger lagu Indonesia. Dan kalau orang yang suka ngeband itu ya kayak di pasar malam atau di mana gitu ya, di pinggir jalan tiba-tiba nyanyi lagu Indonesia kayak gitu. Jadi kayak kalian yang lewat bakalan kayak, lah itu kan lagu Indonesia, jadi kayak ada bahagia, pride gitu. Dan itu tadi fakta-fakta unik dan menarik yang selama ini aku temuin atau aku observasi di Malaysia. Semoga kalian suka sama video seperti ini. Kalau kalian suka, like, comment, share guys. Jangan menambah wawasan cuy ini video. Kalian suka nih sama video wawasan ini. Dan informasi. Let me know juga di comment down below kalau kalian punya ide konten lain yang pengen aku cover tentang seputar Indonesia Malaysia atau seputar edukasi dan lain-lainnya. Boleh banget komen dan kasih aku suggestion gitu ya guys. Oke deh, segitu aja dari aku. Terima kasih Sela, go. Bye. Oke, itu dia cuy 12 hal unik cuy yang tidak ada di Indonesia tapi ada di Malaysia cuy, luar biasa. Itulah perbedaan-perbedaan cuy. Kita lihat sendiri dari yang pertama tadi apa gue lupa cuy. Yang pasti itu dari pom bensin dulu ya cuy. Atau pengisian minyak. Di Indonesia itu ngisi minyak kita ngantri atau menunggu cuy. Ada yang orang mengisinya. Kalau di Malaysia itu mandiri cuy. Itu banyak juga tadi kita lihat perbedaan-perbedaan yang unik cuy. Wow, jadi ya ini channel tadi itu menambah wawasan kita sendiri dan pengetahuan kita sendiri cuy, yang mana kita nggak tahu jadi tahu cuy. Thank you banget buat channel tadi, jangan lupa subscribe cuy. Oke. Sekian dulu untuk reaction kali ini. Jika ada saran video atau ide video apa lagi yang mau di reaction, silahkan kalian komen aja di bawah cuy untuk link atau videonya cuy, nanti insya Allah gua reaction. Ini jika ada salah kata mohon maaf. Jika kalian terhibur dari konten reaction dari gua ini, silahkan kalian subscribe cuy, subscribe dan like cuy, subscribe dan like atau kalian share ke teman-teman kalian biar nambah aja sih subscriber gua cuy. Enak cuy dan semangat cuy kalau banyak subscriber gitu kan. Oke.
Salam serumpun, salam damai untuk kita semua. I love Indonesia, I love Malaysia. Gua pamit undur diri, see you next time, peace.